Gue dulu tuh ya dari sekolah tamatan SMA, kemudian kerja dengan orang, bahkan pernah kupas, mungkin kalian nggak pernah denger sih ya, kupas kacang gitu bergoni-goni. Ya yang lain joget-joget biarin lah, yang penting gue tetap sharing produk-produk, tetap sharing teknologi. 3 jam itu pernah tembus sampai 1,6 miliar. Nah kalau di TikTok, biarpun subscriber lu cuma 100 orang, video lu itu bisa jutaan orang nonton. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Kalau kita ngomongin zaman sekarang, kita ngomongin medsos itu nggak jauh-jauh dari YouTube sama IG sama TikTok. Nah kalau kita ngomongin YouTube sama TikTok itu kayak sekarang udah bersaing sengit, dan untuk ngebahas itu gua ngedatengin satu bintang tamu yang luar biasa banget. Apa kabar? Yo, kabar baik. Kocun. Yes, ya gimana kabarnya? Akhirnya sampai juga ke sini. Yes, ini yang gue nanti ini. Sebenarnya gini, gua agak minder ya untuk podcast kali ini. Kenapa? Karena Kocun ini mainnya sama artis. Ya. Iya kan kok? Iya, beberapa kali lah, tapi ya gitu sih, oke sih. Langsung aja kok, gue pengen tahu. Kan ini gue manggilnya Kocun. Dulu gue pernah lihat lo bikin channel YouTube, kalau nggak salah namanya Cuncin Live ya kok? Iya benar. Jadi kalau nama itu kan kayak, ya gue sih pakai nama itu sih. Karena kan kalau menurut gue ya pakai nama kita sendiri lebih oke lah kan. Itu nama Chinese gue. Dan akhirnya gue rasa juga kayak susah sih orang manggilnya. Karena dari 10 orang, 8 orang tuh salah manggilnya gitu. Cucin gitu. Jadi ya udah, gue juga nanya sana sini, ya mantapkan hati kayak oke lah Kocun aja lah. Karena Koko kan, Kocun, Cuncin, Kocun udah selesai. Tapi gitu. nama asli lo? Nama asli gua. Nama asli gua kalau sekolah itu Suwanto. Okay. Ya. Tapi nama bekennya Kocun ya sekarang ya? Iya, Kocun sih. Aslinya dari mana Kocun? Aslinya dari Pematang Siantar. Oke Kocun, gue lihat nih itu ada satu device tuh, satu handphone. Ya, ini banyak yang penasaran kok. Karena setiap gue bikin podcast itu ada aja yang komen, tolong dong tanyain daily driver dari setiap tamunya. Ini Kocun mau ngeledek gue apa gila? Enggak sih, ini memang ya daily driver gua asli. Ya ini asli ya, bukan karena mau ke sini baru kita ini, enggak. Ya gua coba-coba beberapa dan ini oke sih menurut gua. Itu Oppo Find X5 Pro ya kok? Iya, Find X5 Pro. Ya jadi gue ingetin lagi ya, Wasa ya, terus Mas Mobi, Satis, sekarang Kocun pakai Find X5 Pro. Ini sebuah pukulan buat gue ya. Lu harus coba sih ini sih, mantep sih ini. Iya kok, gue pengen coba kok, cuma masalahnya gue nggak di video. mungkin ya, tapi gue udah minjem kok sama Oppo, gue ada kontak mereka, mudah-mudahan dikasih pinjam. Tapi kalaupun seandainya enggak, mungkin gue akan coba beli. Kok, lu nge-YouTube itu udah berapa lama? Gue YouTube ya kalau sampai ini kira-kira ya 5 tahun lah, 4 tahun lebih sih. Kerjaan awalnya lu apa sih kok? Atau memang lu sebenarnya adalah orang yang suka ngikutin gadget? Nah jadi awal tuh kerjaan gua dulu tuh ya dari sekolah tamatan SMA, kemudian kerja dengan orang. Dari sekolah udah kerja sih. Dari sekolah di SMA kelas 1 itu udah kerja paruh waktu. Pulang sekolah kerja, kerja. Dan tamat sekolah ya udah nggak kuliah, kemudian gua juga kerja ke sana kemari, merantau lah ke Medan, kerja dan lain-lain. Dan akhirnya udah beberapa tahun ya buka counter kecil-kecil sih, kayak jual beli smartphone, aksesoris gitu. Itu juga nggak gitu lama sih. Dan ya akhirnya gimana ya, karena kecintaan gue terhadap teknologi, setiap smartphone yang gue pakai gue pengen kayak sharing lah ke banyak orang gitu. Nah awalnya itu ya pengen sharing dan pengen nyimpan video nih. Dimana lagi kalau nyimpan video kalau nggak di YouTube gitu. Dulu ya yang bisa nyimpan terus. Ya akhirnya gue ngebuat YouTube. Buat satu channel YouTube, dan ya biar lu tahu ya Rom ya, dulu itu kameranya pakai Samsung yang udah lama, NX gitu lah ya, udah lama banget. Itu juga belinya bela-belain. Dan lampunya nggak ada seperti ini. Lu tahu apa? Emergency lamp pegang. Bener loh itu video pertama gua. Salut banget gua dengar cerita lu kok. Jadi
bisa diibaratin lu bener-bener dari awal, dari yang istilahnya nggak tahu sama sekali, lu tinggal di daerah berdasarkan hobi, lu nekat bikin channel dengan tujuan biar ada video, lu pengen sharing juga gitu. Dengan keterbatasan hebat sih kok, itu lu bisa istilahnya sampai sekarang gitu. Dan ini akan jadi cerita yang membangun sih ya buat orang-orang yang nonton kok, gitu kan. Pasti kan banyak dari mereka yang punya segala macam keterbatasan gitu, sampai akhirnya dengan kemauan lu yang luar biasa lu bisa sukses kok. Gitu. Nah kalau dulu itu lu di YouTube boleh tahu nggak kok? Apakah lu sudah menghasilkan? 1 tahun lebih kalau nggak salah ya, baru mulai ada AdSense, kemudian ada penghasilan gitu ya. Itu juga belum sanggup sih buat beli laptop yang kayak buat render cepat, belum. Gua malahan kemarin tuh ya mikir, gimana ya gua cicil laptop buat gini. Ya tahu sih ya, dulu jujur di sini, gua dulu keuangannya ya biasa-biasa aja, bukan kayak seperti mau beli laptop ada, mau beli kamera ada, tidak. Jadi semua itu gua bangun dari nol gitu loh. Oh, gue pikir lo basicnya ada kok, maksudnya istilahnya dalam tanda kutip hidup lo enak lah gitu. Enggak. Kalau gua tuh lahirnya ya di keluarga biasa sih, kayak bisa dibilang standar tapi ada di bawah lah. Karena gue dari kecil udah dididik untuk kerja gitu. Bahkan pernah kupas, mungkin kalian nggak pernah dengar sih ya, kupas kacang gitu bergoni-goni buat kayak biar kerjaan lah, dikasih kerjaan gitu ya, kita kupas. Luar biasa kok. Bener, dari kecil udah gitu. Karena ya kita nggak bisa milih kan mau lahir di mana gitu ya. Nah makanya di sini gue juga pengen sharing ke teman-teman ya. Mungkin ya gue belum sukses seberapa, tapi ya ingat saja terus berusaha pasti bisa. Oke. Ini memutar mindset gua kok. Yang gua ngeliat lu kan sekarang lu udah oke banget lah gitu ya. Udah temenan sama artis seperti yang gua bilang di awal tadi, dan ternyata lu baru cerita dan gue juga baru tahu, oh basicnya seperti itu gitu. Itu nggak disangka-sangka banget lah. Nah, lu gimana ceritanya yang tadinya lu nge-YouTube kok tahu-tahu bisa-bisanya lu kok jadi TikToker kok sekarang? Pasti lu tahu sendiri juga kalau dulu nge-YouTube itu enak kan. Keluar satu video nonton ratusan ribu orang ya. Itu bisa AdSense, wah lumayan ya. Tapi akhir-akhir ini ya, mungkin 1 tahun sebelumnya ya. 1-2 tahun 1-2 tahun sebelumnya ya. Jadi kelihatan YouTube itu kayak udah penontonnya itu kayak entah kemana gitu ya. Kayak mungkin bukan gua aja sih, banyak teman-teman juga ngerasain. Sama kok, gua ngalamin kok. Ya itu. Parah. Jadi gua lihat TikTok masuk ke Indonesia. Kemudian kalau dulu yang lagi hebohnya si Bowo kan, joget-joget. Dan pasti ya, dulu gue juga mandang TikTok ini platform joget-joget nggak bener nih kan. Ya udah gue lihat, akhirnya 1 tahun yang lalu ya udahlah gue pikir harus nyoba juga ke TikTok ini. Karena gimana, siapa tahu TikTok ini berkembang gitu loh. Suatu hari dia akan bisa melebihi seperti platform YouTube gitu kan. Jadi gue ngambil langkah buat ya yang lain joget-joget biarin lah. Yang penting gue tetap sharing produk-produk, tetap sharing teknologi, tetap sharing smartphone, sharing gadget di sana. Ya udah, gue fokusin 1 hari itu 1 video harus dalam sebulan. 1 bulan 40 video itu wajib keluarin. 40 video. 40. Tapi nggak boleh ngasal ya. Syutingnya itu harus benar-benar, bukan kayak seperti pakai smartphone udah syuting udah up, enggak. Harus benar-benar syuting, benar-benar seperti gua kerjai YouTube juga ya, nggak boleh ngasal. Ya kalau hobi sih enak kok. Kita ngejalaninnya tuh secapek-capeknya, sepuyeng-puyengnya, tapi pas kita istirahat bentar balik lagi. Enak. Di kepala itu ya mikirin itu. Warnanya gimana ya, gimana bagus, tajamnya gimana gitu-gitu. Nah, jadi ya akhirnya 1 tahun yang lalu gue buat konten, dan di saat itu yang gue lihat ya jagat review yang ada di TikTok yang udah dikasih centeng. Oh ya? Iya bener, dia udah centeng. Gue juga nggak tahu sih kenapa dia bisa, mungkin ya karena konten dia kan bagus-bagus semuanya. Udahlah, gue masuk ngekonten, dan akhirnya nggak jalan berapa bulan ada yang namanya e-commerce TikTok. Nah jadi sampai sekarang gue jelasin dulu, TikTok sama e-commerce TikTok ini beda gitu. Mungkin sama tapi yang ngurus ini beda lah istilahnya gitu kan. TikTok ya makanya sampai sekarang kalau dibilang orang, kok lu tuh TikToker ya gitu ya, gue bilang gue lebih ke live streamer e-commerce lah gue bilang. Kalau TikToker kan bisa dibilang iya benar kok. Gimana
Oke, ya kalau beda lah. Memang Beda, gue ya. bisa langsung nangkep kalau TikToker itu memang yang habit apa ya, habit dasarnya TikTok ya, misalnya kayak dia sering joget atau bikin konten-konten yang istilahnya Tren, yang menghibur, ngikutin yang apa yang lagi Iya, viral kayak iya. gitu. Tapi kalau lu live streamer memang ngebahas produk dan lu Iya. menceritakan produk itu ke Iya. orang-orang. Titik lu bisa melejit gitu ya, yang menurut lu bisa menjadi titik lonjakan lu bisa sampai dengan sekarang itu pas lagi gimana tuh? Yang lonjakan gue itu ya lebih dikenal orang saat gue barengan artis sih kebanyakan ya. Barengan Gisel, barengan Raffi Ahmad, barengan Luna Maya gitu ya. Ya barengan mereka lah dan banyak beberapa artis lain lagi, jadi gue juga dikenal. Nah jadi gue lebih dikenal orang yang kayak nggak ngasal sharing produk gitu loh. Ya jadi ya jujur berapa kali gue kayak nggak enakan sama brand. Gue dikasih TWS 25.000 disuruh jual gitu loh. Lu gimana 25.000 Bingung. TWS? Bingung ya? Iya, bingung. Bingung. Ini TWS umurnya berapa, bisa dipakai berapa lama gitu? Kok 25.000 gitu. TWS kok seharga ayam KFC? Iya, Lebih gitu loh. murah malah. Hah, dan oke lah kalau lu bilang kualitasnya mantep, oke ya kan. Gue lihat kualitasnya, wah itu produk. Jadi ada namanya warga Kucun ya, itu gue beri nama. Jadi mereka itu lebih percaya ke gue sih daripada yang lain gitu loh. Karena gue nggak ngasal tuh sharing produk ke mereka. Kalau gue bilang ini oke, bagus, baik, boleh dibeli, beli. Kalau enggak, jangan, gue bilang. Ya gue nggak segan-segan barang ini kalian jangan belilah. Nggak segan-segan di saat gue live, gue nggak segan-segan bilangnya gitu loh. Ya gue lebih pentingin warga Kucun daripada ya lu brand lu mau marah ya terserah lu lah. Lu nggak mau taruh barang lu di sini ya udah terserah lu. Banyak kok yang masih kayak brand yang bagus harganya yang worth it gitu yang bisa gue sharing ke teman-teman gitu. Nah, lu kenapa bisa tuh kok duet sama artis-artis ngetop kayak gitu kok? Oke, bisa diajak duet itu karena penjualan gua saat live stream itu di 3 jam itu pernah tembus sampai 1,6 miliar itu penjualan 3 jam. Gua duduk live stream, ada barang di keranjang gua, kemudian gua review barangnya ke penonton dan mereka beli gitu. Jadi ada beberapa kali gue itu seperti dijadiin seperti tahu nggak di Mortal Kombat itu kalau finishingnya gimana? Ya, fatality. Fatality kan. Nah, jadi kalau di live sehari ini tuh gua fatality-nya di jam 10 malam gitu loh. Iya. Gua datang jam 10 malam dan kan jam 7-nya gua live sama artis. Nah, ntar ada satu sesi jam 10 malam tuh gua penutupan gitu loh. Nah, itulah seperti fatality-nya lah di situ bergulung penjualannya bergulung gitu loh. Ya penontonnya bergulung, penjualannya bergulung gitu. Ada beberapa sesi yang gue dapat seperti itu sih di event-event besar ya. Terus lu jangan salah, kalau lu bikin video review dari smartphone dari pembukaan open box udah biasa kan nulis skrip ya ini boxnya gini-gini. Tapi kalau dalam 1 menit gimana biar video ini menarik? Coba gue tanya lu bingung nggak? Ya bingung lah Bingung ya? karena di otak kita kan kita mau ceritain ini segini-segini tapi dengan waktu yang semepet itu. Iya 1 menit gitu loh. Apa mau disampaikan ke orang gitu loh dalam waktu X5 Pro inilah Oppo. Apa yang mau disampaikan gitu loh? Kelebihannya apa yang mau disampaikan biar videonya menarik. Kalau enggak ya enggak ada yang nonton. Enggak mungkin dalam 1 menit itu gue cuma kupas desainnya aja, enggak mungkin kan. Nah jadi itu satu tantangan sih. Jadi lo mikirin ya angle-nya apa nih poinnya Iya, yang mau dimasukin di dalam Iya. waktu yang singkat. Jadi setiap detik itu berharga banget gitu. Setiap detik itu berharga ya, berharga. Bukan seperti di YouTube harus dipanjangin gitu ya 6 menit biar AdSense-nya atau apanya biar banyak nonton, biar ada algoritma dan lain-lain. Enggak. Kalau di sini 1 detik itu berharga banget. Kalau misalkan gue tanya kok dibanding antara YouTube dan TikTok, lo lebih ngerasa enjoy yang mana dan lebih ngerasa fun yang mana ngejalaninnya kok? Oke, kalau dulu ya kita full fokus di YouTube. Begitu gua masuk ke TikTok, gua masih fokus di YouTube. Dan akhirnya pelan-pelan sekarang kayak sudah kebalikannya. Di TikTok itu udah 70%, di YouTube 30% sih gua fokusnya. Jadi lebih diutamakan yang di TikTok sekarang. Udah kebaliknya sih. Kalau enjoy-nya ya pasti di TikTok sih enjoy-nya. Karena gua kalau ngebikin video pendek itu ya kadang gua senang itu ngebikin video pendek. Misalnya ada kayak seperti apa ya aksesoris produk lah ya. Dia masuk. Nah kita kan bisa pasang keranjang kuning nih di bagian biar orang bisa beli langsung kan. Gua itu banyak bikin video yang 1 malam itu sold out semua barangnya. 1000 piece, 800 piece gitu loh. Satu video. Jadi gua rasa wih puas. Kalau kita nanya soal
pendapatan nih ya gitu, potensinya untuk kita nge-TikTok gitu ya kok, itu seberapa besar kok dibanding misalkan di YouTube kan, karena kan gua bukan expert di TikTok, memang punya akunnya tapi gua pun masih meraba-raba. Tapi kalau lu kan lu udah ngejalanin di YouTube cukup lama dan di TikTok lu bisa dibilang saat ini sudah jadi salah satu master apalagi dalam ranah gadget kok ya, itu kan nggak banyak. Nah potensinya itu apakah lebih besar dari YouTube atau sama? Kalau sampai bisa gua bilang gua lebih fokus ke TikTok, berarti udah kelihatan lah di sana ya. Penghasilan dari TikTok ini ya lumayan sih, bisa lebih dari YouTube sih. Ya. Gua kan masih awam, mungkin teman-teman di sini juga banyak yang awam. TikTok itu gimana cara kita dapat duit kok? Kalau di YouTube kan AdSense sama ya udahlah kita ngomong endorse lah gitu. Nah kalau di TikTok itu modelnya ada seperti apa aja tuh? Nah di TikTok itu nggak jauh beda sih ya. Cuman yang menariknya kita bisa pasang keranjang kuning nih. Sebenarnya lu udah kalau nggak salah ya, kalau dulu peraturannya 1000 follower atau 5.000 follower, lu udah bisa pasang keranjang kuning di video kamu. Nah kalau orang beli, lu bisa dapat komisi gitu loh. Jadi kalau satu produk misalnya kita bilang lah apa ya, charger lah kita bilang. Kalau dia jual 50.000, lu bisa dapat 10% atau 5%, tergantung dari sellernya. Nah lu kalau terjual 100 piece berapa? 200 piece berapa? Dan video itu ada terus kan? Ada terus, dan kalau setiap hari orang belanja, kalau lu punya 100 video nih, yang jual barang gini, 50 video setiap hari ada penjualan. Gimana dengan pemasukan lo? Oke, berarti potensinya dari metode penjualan ini lumayan ya? Iya, tapi satu ya, hati-hati juga. Jualan sih jualan. Karena jualan sama ya seller sama content creator tuh beda gitu ya. Nah kalau gua kan bisa dibilang content creator bukan 100% fokus ke jualan. Lu mau beli, oke. Nggak mau beli, nggak masalah. Yang penting gua sharing aja kelebihannya apa, kekurangannya apa. Dan ada juga barang yang udah gua sharing nggak ada penjualan, nol, ada juga. Bukan tetap harus ada penjualan ya. Salah satunya dari itu. Yang kedua bisa juga kayak lu minta bikin video pendek, tapi lu minta kayak cost lah untuk produksi video berapa gitu. Tambah 10% bisa juga seperti itu. Kayak satu video lu minta 1 juta lah. Untuk produksi videonya, gua kan perlu hidupin lampu lah dan segala macem ya. Perlu ini cost untuk dan lain-lain. Tambah 10%, oke nggak? Nah, tapi ada juga seller yang mau ngasih 25%. Oke nggak? 25 kan lumayan. Apalagi yang jualnya makanan gitu loh. Yang orang repeat order. Udah makan, enak nih. Beli lagi. Gua tuh sering tuh ngelihat makanan, orang lagi makan kok enak banget. Gitu ya. Kalau dia syutingnya di tempat produksinya bersih banget, higienis banget dan lain-lain, sampai produksinya sampai selesai gitu. Mantep nih. Beli ya kan, gua sering beli makanan, gua sering kerupuk sering ya. Nah apalagi yang gue lihat skincare wanita itu banyak tuh yang penjualannya ngeri banget, sampai 1 mobil kontainer itu tuh habis penjualannya gila banget, sampai 1 hari bisa ribuan, 3.000, 4.000 orderan bisa, ada gue lihat ada. Nah itu yang satu tadi kan keranjang kuning, yang kedua ada itu biaya produksi, kita bisa produksi. Yang ketiga ya endorse ada juga sih, gue barter, kasih lu barang ya, lu bikin video pendek gitu loh. Nah yang keempat bisa juga lu taruh di link itu bio. Di bio bukan? Link di bio ya. Link di bio. Misalnya sellernya kayak jualannya di Shopee atau di Tokopedia atau di mana ya kan. Nah lu bisa taruh linknya di bio lu. Klik ya link di bio nomor 20. Nah jadi kalau orang udah klik ya, orang udah beli, Tokopedia kan sekarang ada affiliate 10% kalau nggak salah ya. Iya betul. Nah dibeli. Nah di Tokopedia lu kan dapat lagi. Tapi berarti kalau untuk saat ini dengan potensi yang lu punya kok, berarti lu udah ngasih red card dong? Ya ada red card. Red card di mana? Video pendek ya. Bisa nggak lu bocorin? Tapi ya. Kalau udah ngomong bocorin. Nggak, gue penasaran aja kok soalnya kok. Untuk nominalnya gitu kayak. Misalkan nih seandainya kita bilang, untuk video pendek misalkan 1 menit 2 menit misalkan
rate-nya itu rata-rata misalkan apakah sejutaan atau misalkan 2 juta atau mungkin bisa 5 juta gitu kok? Karena kita mulainya kan dari awal ya, jadi ya pasti ngerasain 500.000 juga pernah ngerasain ya, sejuta juga pernah ngerasain kan. Tadi dulu bentar, kalau sejuta pernah ngerasain, oh berarti sekarang udah jauh nih kok. Luar biasa, ini awal-awal loh kok. Enggak, karena memang kita kan kalau udah kayak ada rate-nya, kita kan nggak ngasal gitu loh. Mungkin kita nggak akan pakai HP tuh. Ya untuk syuting barangnya, kalau gue itu pakai ya kamera, gue perlu cost juga kan, gue juga beli kamera juga nggak main-main juga Gue kan. pernah lihat kok, lu story kan lu beli meja, segala macam peralatan buat pendukung syuting, itu Iya, kan iya. nggak murah. Kok kalau seandainya buat orang yang baru pengen mulai, kan banyak juga yang bikin pakai handphone, itu nggak apa-apa ya? Boleh, tapi yang paling penting ya buat teman-teman ya mungkin ya yang baru mulai, investasi ke lighting dulu, lampu. Itu yang paling penting. Mau lu pakai kamera 100 juta pun, red komodo dan lain-lain, kalau lighting lu nggak memadai itu hancur juga, rusak. Itu nggak akan bisa. Lu pakai Samsung 3 juta tapi lampu lu godok 150W, itu hasilnya mantep. Terus mulainya pakai smartphone, oke, tidak ada masalah, tapi ya alur ceritanya itu harus kayak dipikirin, bener-bener dipikirin, jangan ngasal gitu loh. Jadi karena gue lihat tuh banyak banget orang yang ngebuat konten TikTok, nabung di draft, banyak banget. Bisa ada 20 video yang mau di post pelan-pelan. Apalagi ya, kalau TikToker ya, bukan gue ya, TikToker cewek lagi kan, bajunya satu, bisa 10 videonya, bener nggak? Iya, bener kok. Aduh, gue jadi ketahuan nih sering ngeliatin. Iya benar. Iya. Kalau kita udah bikin konten di TikTok itu kan nanti ada judul kok, gitu, ada ngasih judul, terus ada hashtag. Itu seberapa ngaruh? Ngaruh, yang penting kalau di YouTube kan kalau di YouTube itu kan judul ngaruh buat clickbait kayak gitu ya. Iya. Kalau di TikTok ini oke, ini menarik ini. Gua sharing dikit ya. Menurut pengalaman gua ya, kalau di TikTok ini, kalau di YouTube lu subscriber banyak, penonton ya lumayan lah. Ya, tapi nggak juga lah ya. Subscriber banyak sekarang YouTube juga Kalau sekarang lagi turun ya. betul. Nah, kalau di TikTok biarpun subscriber lu cuma 100 orang, video lu itu bisa jutaan orang nonton. Kalau kontennya menarik. Nah, jadi TikTok itu judulnya ngaruh hanya seperti orang nyari gitu loh. Nyari di kolom searching gitu loh. Dikasih hashtag juga boleh, dikasih judul juga boleh. Tapi usahakan pendek aja, karena kalau dia panjang bisa ngenutup videonya. 25% ketutup tuh videonya. Jadi kayak kurang asik sih, apalagi yang naruh teks tuh ketutup tuh. Dari pengalaman Kocun lihat gitu ya, potensi gadget itu sebesar apa dibanding dengan konten yang lain? Bisa dibilang besar juga sih kesempatan untuk grow up di TikTok ya. Nah, karena pengalaman gua kan dari YouTube ya, jadi gua tahu tuh kalau di YouTube ya gimana ya, sebagus apapun ya kayaknya view-nya kurang ya kalau di YouTube ya, karena dirasain banyak temen, dan juga gua lihat YouTuber di luar juga pada view-nya juga semua juga ngedrop gitu. Tapi kalau di TikTok ya kesempatan masih ada, pasti. Apalagi TikTok kan juga baru rising ya. Ya, buat teknologi sih pasti ada sih. Dan yang menariknya tuh setiap hari tuh ada ranking raja afiliasi live streaming. Rankingnya itu, nah dia tetap ada. Kok ada lu kok di situ? Ya, ini dia ada ranking. Jadi lu penjualan itu lu ranking 1 berarti? Ya, gua ranking 1. Penjualan terbanyak tuh. Setiap hari penjualan terbanyaknya siapa Itu gitu. per hari diupdate? Per hari. Dia update-nya per hari. Oke, siap. Kayaknya sih sebenarnya ini ilmunya udah banyak banget nih ya yang dikasih. Jujur gua aja ngobrol ini nggak berasa gitu. Karena gua termasuk orang yang buta di TikTok. Walaupun ya bikin konten TikTok tapi dikit banget gua belum ke arah sana. Dan gua adalah orang yang mindset awalnya itu nggak suka dengan TikTok, karena awal kan gitu yang lihat ada video joget-joget nih, dalam tanda kutip gua ngeliatnya ini kayaknya kurang mendidik nih gitu. Masa joget-joget segala macam, tapi makin kesini kok kontennya makin bagus. Ada edukasi, ada penjelasan produk, ada berita. Kadang kan kita mau dapat berita cepet dari TikTok kok sekarang gitu. Nah, jadi kalau seandainya gua tanya ke lu Kocun, apa perlu nih gua merambah ke TikTok juga kok? Gimana kok? Perlu lah, setiap orang cobalah ya. Kita nggak tahu, karena kan kita nggak bisa paksa juga. Lu mau gimana ya? Lu terjun ke TikTok seberapa bisa grow up,
ya kita nggak bisa bilang juga kan, itu tergantung personal kita dan tergantung mindset kita. Jadi seperti lu bilang tadi, menurut lu kan joget-joget gitu ya, vulgar mungkin ada yang gitu ya. Nah menurut gua justru ada yang joget-joget, ada yang vulgar. Kenapa tidak kita selipin yang mendidik gitu loh? Ya, Kita makanya jadi salah satu orang yang iya, ngasih konten bagus gitu iya, loh. yang berbeda ya. Kita nggak kita masukin konten yang mendidik, konten yang benar-benar berguna lah buat orang gitu loh. Pertanyaan terakhir, Wah, Pamungkas. udah terakhir nih. Terakhir ya Pamungkas, singkat aja kok. Gimana caranya lo bisa dapet centang biru? Centang biru itu susah banget, jujur ya, susah banget. Mau nge-apply centang biru itu, nggak gampang itu. Kan hanya kayak orang terkenal, artis yang bisa dengan gampang ya dapat centang biru ya. Kalau gua itu kayak gua udah bilang gua udah mati-matian nih di TikTok nih ya, sharing konten, teknologi gini-gini ya. Masa sih kalian nggak kasih gua centang biru? Gua bilang ya kan. Ya ada nego-negonya juga lah. Gua bikin lagi lah video yang lebih baik lagi. Gua gini lagi deh gitu deh. Tapi akhirnya oke, akan kami sampaikan ke internal dulu. Bisa nggak Coachun centang biru? Karena kan ya gua bilang gua nggak main-main di TikTok ini kan. Kalau lu rasa gua main-main atau gua bener-bener main-main ya nggak mungkin gua dikasih centang biru sih. Dan akhirnya mereka tuh kayak oh bener lah Coachun ini bener-bener kayak udah namanya udah banyak yang kenal juga. Dan juga lu ketik aja Coachun di TikTok itu yang keluar itu banyak banget kembaran. Oh, akun-akun fake kali ya. Account fake itu Jangan-jangan salah satunya ada di sini lu nih. Account fake itu banyak banget, gue bilang account fake ini banyak banget gitu loh. Lu nggak centeng biru gua, gimana lagi gitu loh. Oke lah kalau gitu, ini benar-benar obrolan yang sangat luar biasa dan ini kok gue yakin bakal banyak dari teman-teman kita nih, termasuk gua sendiri itu akhirnya terbuka. Oh caranya seperti ini, oh metodenya seperti ini gitu. Oh ternyata YouTube dibandingkan Instagram, dibandingkan TikTok seperti ini gitu. Dan ya mungkin ya buat gua yang tadinya gua ngerasa YouTube kan penghasilannya udah oke lah gitu. TikTok kayak masih ragu-ragu nih gitu. Tapi Instagram udah lumayan sering gua jalanin dan ternyata mungkin bisa kebalik gitu. YouTube dan TikTok ini bisa jadi senjata utama buat menghasilkan pundi-pundi. Iya, kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan gitu ya. Jadi ya orang yang selangkah lebih berani mengambil resiko itu bakalan lebih hasilnya dia lebih duluan lah dia di depan. Itu salah satu itu yang gue percaya. Makanya gue tuh kalau ada kesempatan gue hajar gitu loh. Gue orangnya gitu sih. Gue ada kesempatan gue hajar, gue benar-benar fokus. Ya gue pokoknya jangan ada malasnya lah gitulah. Pokoknya benar-benar udah gas aja. Oke, ini berarti cocok banget tamu kita. Sekali lagi thank you banget Coachun karena lu bukan cuman start dari benar-benar bawah ya gitu sampai bisa sampai seperti sekarang, tapi lu juga nggak pelit sama ilmu. Thank you sekali lagi buat Coachun dan mungkin kita langsung jalan kok. Oke. Masih udah lapar kan? Yuk.